Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang bahkan melampaui dari apa yang bisa kami pikirkan. Buat kami mengerti, buat kami memahami betapa dalamnya, tingginya, lebar dan panjangnya akan kasih-Mu. Meskipun itu semuanya melampaui segala akal manusia. Seringkali kami mempertanyakan akan kasih-Mu. Acap kali kami menggugat akan kasih-Mu. Dan bahkan acap kali kami membatasi akan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Roh Kudus, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, beri kami hikmat. Wahyukan akan firman-Mu, wahyukan akan kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan kami, firman yang hidup, firman yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Malam hari ini Roh Kudus, tolong setiap kami anak-anak-Mu. Ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Dan acap kali itu membuat kami bertanya, sebetulnya apa yang akan terjadi dan apa yang bisa Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang sebetulnya Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Baik, pada malam hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang sehubungan dengan kenaikan Yesus ke surga, atau kita rayakan kenaikan Isa Al-Masih hari Kamis yang lalu. Saya berharap firman ini akan memberikan kita pengertian, akan menolong kita semuanya, sehingga kita itu mengerti peristiwa kenaikan Isa Al-Masih atau peristiwa kenaikan Yesus di surga itu, lalu sebetulnya apa yang terjadi, apa yang dikerjakan Yesus sementara dia naik ke surga dan setelah dia naik ke surga. Saya berharap firman ini akan menolong kita semuanya, karena kalau kita tahu apa yang Yesus kerjakan untuk kita, apa yang Yesus terus kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita menyadari dan bukan hanya tahu, saya berharap Roh Kudus akan betul-betul mewahyukan dalam kehidupan saudara semuanya, menanam benih firman itu dalam hidup saudara, niscaya firman itu akan bertumbuh. Dan kalau kita mengerti akan apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, iman kita tidak akan mudah digoyahkan. Iman kita tidak akan pernah surut. Iman kita tidak pernah akan susut dan tidak akan pernah berkurang. Tapi dari waktu ke waktu iman kita akan terus naik dan pengharapan kita juga naik. Meskipun secara manusia kalau kita melihat keadaan, situasinya akan semakin tidak menentu. Situasinya akan semakin tidak jelas. Meskipun kalau menurut ukuran manusia, kalau kita melihat keadaan, lalu iman kita punya kemungkinan akan goyah, iman kita punya kemungkinan akan surut, dan pengharapan kita yang dulu kita punya pengharapan yang sangat tinggi, lalu pengharapan itu melihat kita semua keadaan, melihat semua situasi, melihat semua kesulitan yang sampai sekarang belum beranjak, belum berakhir, bahkan sepertinya ini kita tidak tahu sampai kapan ini semuanya terjadi. Acap kali itu membuat lalu pengharapan kita itu menjadi surut. Pengharapan kita itu menjadi berkurang. Nah, saya berdoa, saya berharap bahwa firman-firman yang akan kita baca pada malam hari ini, mungkin akan cukup banyak ayat yang kita akan baca pada malam hari ini. Saya berharap firman itu akan memberikan apa ya? Karena dikatakan bahwa iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman itu akan memberikan satu tambahan energi.
Firman itu akan men-charge akan iman kita, akan menambah bobot iman kita dan menaikkan akan pengharapan kita. Situasi dunia berubah dan berubahnya bukan berubah lebih baik. Kalau berubah lebih baik kan itu akan menolong kita, menolong hidup kita, menolong ekonomi kita, menolong keuangan kita, menolong situasi kita. Tapi keadaan dunia sekarang ini menjadi jauh lebih tidak baik, yang itu punya potensi mengganggu akan kehidupan, mengganggu akan kenyamanan kita, mengganggu akan semua yang dulu kita punya bisnis, kita punya pekerjaan, itu sedang nanjak tiba-tiba des. Kita punya pelayanan, dulu sedang menanjak tapi situasi lalu semua keterbatasan. Dan itu semua kan lalu membuat, Tuhan ini bagaimana? Situasi keadaan dunia punya potensi untuk membuat iman dan pengharapan kita itu menjadi turun. Paling tidak kita menjadi bertanya-tanya, lalu bagaimana? Nah, tetapi firman itu tidak berubah, Yesus tidak berubah. Firman itu kekal. Sekali diucapkan Yesus, firman itu ya dan amin, firman itu akan terjadi, akan mengerjakan apa yang dimau Yesus. Dan sekali firman itu diucapkan, keadaan dunia itu tidak bisa mengganggu, tidak bisa menggugat, dan tidak bisa membatalkan. Memang secara manusia, kalau ini keadaan seperti ini, nah ini firman jadi sulit ini. Dulu saya mendapatkan janji Tuhan bahwa saya akan kehidupan keuangan saya atau pekerjaan saya akan mengalami kemajuan, saya akan berkelimpahan. Ini sekarang dengan keadaan ini semuanya, lalu apakah mungkin firman itu masih terjadi atau tidak? Dulu Tuhan berbicara mengenai pelayanan yang akan kemana-mana dan sebagainya, akan mendunia dan sebagainya. Lalu apakah dengan situasi ini, lalu janji Tuhan akan hidup kita, akan keuangan kita, akan pelayanan kita, akan keluarga kita, akan anak-anak kita, itu masih berlaku atau tidak? Kalau semua situasi itu baik, keadaan sosial itu mendukung, keuangan mendukung, situasi kesehatan mendukung, keamanan mendukung, dunia penuh dengan kedamaian, kita kemana-mana tidak ada masalah dan sebagainya. Kalau semuanya itu mendukung, kita mungkin berpikir bahwa kalau begitu semuanya mendukung, situasi itu semuanya mendukung. Nah, ini janji Tuhan akan mudah digenapi. Janji Tuhan mudah digenapi. Tapi pertanyaannya adalah, ini situasi tidak ada yang mendukung. Tidak ada satupun situasi yang secara manusia itu mendukung. Bahkan terus menghantam keadaan manusia. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan semua janji Tuhan? Apakah itu akan terjadi atau tidak? Di satu sisi kita tahu, kita yakin bahwa iya, firman Tuhan itu iya dan amin. Setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang bisa membatalkan. Nah, acap kali secara manusia, namanya juga manusia, kita itu acap kali goyah. Nah, saya berdoa firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama pada malam hari ini, itu akan meneguhkan hidup kita, akan meneguhkan iman kita, bahkan menguatkan. Dan pengharapan kita tidak akan surut, tidak akan susut, bahkan akan naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan sehubungan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang baru kita peringati pada minggu yang lalu. Mari lihat peristiwa bagaimana Yesus itu naik ke surga, terangkat ke surga. Yang pertama, mari lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Ini merupakan saat-saat terakhir sebelum Yesus itu naik ke surga.
Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat sebelumnya, tapi saya akan baca beberapa bagian saja. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati akan murid-muridnya. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi hal terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia tidak terlihat lagi karena dia terangkat di surga, Alkitab mencatat bahwa sebetulnya dia itu sedang memberkati akan murid-muridnya. Dari sini kita bisa menangkap bahwa Yesus itu tidak ingin kehilangan satu saat pun, satu menit pun, bahkan satu detik pun untuk dia membiarkan saya dan saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu seperti kita, kadang lupa, kadang lalai, kadang jengkel dengan kita, lalu membiarkan kita. Jangan berpikir seperti itu. Kasih Yesus itu memang terlalu ajaib untuk kita fahami secara manusia. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu mengerti betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih itu. Meskipun itu melampaui segala akal manusia. Aku berdoa supaya kamu mengerti, kamu memahami, dan kamu mengalami akan kasih itu. Meskipun itu melampaui segala akal manusia. Nah, kalau kita ukur kasih Kristus berdasarkan kasih yang kita berikan kepada anak kita, lalu kadang-kadang kita ini jengkel. Kalau ukuran kasih Kristus kita ukurkan seperti bagaimana kita mengasihi akan istri kita, akan suami kita. Loh, kadang-kadang kita ini jengkel, ada waktunya sayang, ada waktunya jengkel. Lalu ketika kita jengkel, ya sudah, kita biarin. Pada waktu kita sayang, kita baik, kita berikan banyak. Pas jengkel kita tidak beri banyak. Nah, memang lalu kita, Yesus itu mengasihi kita tanpa batas, tanpa pamrih. Lalu biasanya kita mempertanyakan, lalu bagaimana Pak kalau saya berbuat dosa, bagaimana Pak kalau saya dan sebagainya. Kita akan mencoba mencari alasan-alasan yang bisa memberikan semacam semacam pembenaran bahwa Yesus itu tidak selalu mengasihi saya. Nanti kita akan banyak baca ayat yang sejujurnya ketika saya persiapkan akan ayat-ayat ini, saya katakan, Tuhan, ini terlalu ajaib. Jauh melebihi dari semua apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita ini, saya ini. Nah, Alkitab mengatakan sementara Yesus itu memberkati, Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia naik ke surga, dia terangkat dan dia ketemu dengan Bapaknya. Yesus itu tahu. Dan Yesus juga selama 3,5 tahun melayani, dia terus bersama-sama dengan muridnya, mengimpartasikan semuanya, memberikan kuasa, memberikan otoritas, memberikan kebenarannya, memberkati mereka. Yesus juga lakukan itu. Nah, menjelang dia ini terangkat ke surga, bahkan dia tidak ingin kehilangan satu saat pun, satu detik pun, sampai bahkan detik-detik terakhir dia memberkati muridnya. Dia tidak ingin kehilangan dan ingin mengatakan kepada murid-muridnya, apapun situasinya, aku akan tetap memberkati engkau. Aku akan tetap memberkati engkau. Hal terakhir yang dia lakukan sebelum dia terangkat ke surga, itu dia mengedangkan tangannya. Alkitab mengatakan ia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dia ingin pastikan bahwa murid-muridnya itu tahu. Aku tidak meninggalkan kamu lalu tanpa bekal apa-apa, itu tidak. Lihat, saat terakhir
Ketika engkau dengan pandangan mata jasmanimu, engkau tidak lagi bisa melihat aku karena aku terangkat ke surga. Tapi engkau bisa tahu bahwa hal terakhir yang aku lakukan, sejauh yang engkau bisa lihat dengan mata jasmanimu, adalah aku memberkati engkau. Saya berharap ini akan menolong saya dan saudara bahwa meskipun kita acap kali tidak setia, dia tetap setia. Meskipun kadang-kadang kita nih ngaco, dia tetap baik. Oh ya, bahwa acap kali, oh ya bisa jadi dia itu menegur kita, iya. Dia menghajar kita, itu iya. Tapi itu semuanya kan dalam konteks memberkati kita. Siapakah anak yang dikasihi yang tidak dihajar? Dia bukan Bapa yang gampang, dia akan menghajar kita, dia akan membentuk kita, dia akan menolong kita supaya kita menjadi siap. Konteksnya selalu dia ingin supaya saya dan saudara itu menerima banyak. Seandainya toh kita sedang diajari, kita sedang dibentuk, kita sedang diremukkan sekalipun, itu konteksnya adalah aku meremukkan engkau supaya aku membentuk ulang menjadi bejana yang baru dan aku bisa mempercayakan dan memberikan banyak kepadamu. Tetap semua apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, itu ujungnya adalah rancangan damai sejahtera, ujungnya adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Hal terakhir yang dia ingin supaya murid-muridnya tahu adalah dia itu memberkati. Nah, kata berkat di dalam bahasa Yunani itu artinya eulogia. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk berhasil, dan ini bicara memang soal kemampuan untuk berhasil dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hal yang kita lakukan, kemampuan untuk berhasil. Dialah yang memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberikan pinjaman dan tidak meminjam. Pengertian yang pertama daripada kata berkat itu memang berkat Tuhan untuk membuat saya dan saudara berhasil. Pengurapannya untuk membuat saya dan saudara berhasil dalam setiap yang saudara dan saya kerjakan, itu memang arti berkat. Kalau saudara sebagai suami, Tuhan akan menolong saudara sehingga saudara berhasil. Ketika saudara sebagai seorang istri, Tuhan akan menolong saudara mengurapi supaya ibu-ibu juga menjadi ibu, menjadi istri, menjadi mama yang berhasil. Ketika saudara melayani, Tuhan juga mengurapi supaya setiap pelayananmu ini berhasil. Ketika engkau sedang berusaha, bekerja, melakukan sesuatu, entah engkau sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang profesional, Tuhan juga akan menolong dan memberkati akan pekerjaanmu, memberkati akan tanggung jawabmu sehingga engkau berhasil. Iya, arti kata berkat yang pertama memang itu. Nah, arti kata berkat yang kedua itu adalah kekuatan, keteguhan, semangat. Kalau saya dan saudara hari ini masih bertahan dalam situasi yang tidak mudah ini, ada banyak orang, beberapa orang yang kecewa dengan situasi ini. Ketika dulu hidupnya makmur, hidupnya mudah, lalu tiba-tiba situasi itu berubah semuanya, lalu pekerjaannya menjadi sulit, yang dulu itu menjadi tambang uang, ibaratnya begitu. Sekarang menjadi tambang masalah. Lalu membuat orang itu menjadi tawar hati. Lalu memilih menjauh daripada Tuhan. Atau ketika orang-orang menjadi malas, menjadi tidak sungguh lagi di dalam dalam pelayanannya. Nah, kalau saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, itu masih bertahan, masih kuat, masih punya pengharapan, bahkan makin setia, itu berkat. Di dalam situasi
yang Alkitab katakan dia sedang mengguncangkan, supaya yang tidak terguncangkan itu tinggal tetap. Nah, kalau Bapak Ibu dan semua saudara itu adalah merupakan bagian yang tinggal tetap, entah bagaimana Pak, saya ini kesulitan, entah bagaimana, saya ini punya problem, entah bagaimana, keuangan saya menurun drastis, tapi saya heran, kok saya masih kuat ya Pak? Kok saya masih bisa bersuka cita? Kok saya masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Loh, itu berkat. Itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh Tuhan dalam kehidupan saudara, untuk menguatkan saudara, untuk meneguhkan saudara, untuk membuat saudara itu tetap tough, tetap kuat. Loh, itu berkat. Karena banyak lalu yang menjadi kehilangan arah. Banyak yang ketakutan, banyak yang kehilangan orientasi. Jadi kalau saudara pada hari ini masih bertahan, bahkan makin menyala, makin setia, entah bagaimana, meskipun keadaan lebih sulit, kok saya makin Pak, saya makin bersuka cita, saya makin sungguh-sungguh, saya makin rajin melayani, saya makin rajin PW dan sebagainya. Loh, itu berkat saudaraku. Itu berkat. Pengertian berkat yang berikutnya, itu adalah ketika saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi berkat. Loh, itu berkat. Ketika saudara menjadi berkat dengan mengulurkan tangan kepada orang lain, loh, itu berkat. Sementara orang lain mungkin berhemat habis-habisan, menjadi pelit, menjadi kikir. Loh, aneh. Saudara mungkin penghasilan tidak bertambah banyak, tapi kok aneh loh Pak, saya ini kok makin murah hati ya? Saya ini kok makin gampang memberi. Padahal uang saya terima, yang saya terima tiap bulannya itu justru menurun. Tapi aneh, kok saya ini makin gampang terketuk, saya ini makin gampang mengulurkan tangan, saya ini makin gampang menolong orang lain. Hati saya itu tidak tahan Pak kalau melihat orang menderita, yang terpapar dengan semua dampak ini. Loh, itu berkat. Seperti ketika Tuhan memanggil akan Abraham, Abraham, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Aku akan memberkati dan menjadikan engkau berkat. Ketika Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saya dan saudara juga menjadi berkat bagi sekitar. Loh, itu berkat. Ada banyak orang yang menghindar dari panggilan Abraham. Oh, nggak bisa Pak, ini waktunya saya berhemat habis-habisan. Saya harus membuat cadangan sebesar-besarnya, karena kita tidak tahu yang ke depan seperti apa. Tidak. Panggilan saya dan saudara tidak berubah oleh situasi yang ada di dunia ini. Saudara akan tetap diberkati, dan saudara tetap akan menjadi berkat. Tidak bisa kurang dari itu tuh, tidak bisa. Nah, arti kata berkat yang lain itu adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berkat. Seperti yang dia katakan kepada Ishak di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ketiga. Ini pesan Tuhan kepada Ishak. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Janji Tuhan yang mengatakan kepada Ishak, aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya, itu adalah berkat bahkan yang terbaik. Karena sumber berkat itu
ada di dalam kehidupan saudara dan saya dan menyertai Bapak Ibu dan semua saudara. Nah, itulah sebetulnya berkat yang terbaik. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Ketika saudara memuji Tuhan, lalu saudara merasakan hadirat Tuhan, meskipun hanya dalam waktu sekejap. Saudara tiba-tiba saudara entah bagaimana ketika saudara sedang mengangkat tangan menyembah Tuhan, lalu tiba-tiba Roh Kudus menjamah saudara dan saudara menyadari, oh ini Tuhan ada di sini, loh itu berkat. Jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh. Ketika saudara entah berdoa, menyembah secara pribadi atau berdoa atau menyembah dalam ibadah seperti ini, dalam pujian penyembahan secara pribadi atau secara bersama-sama, lalu saudara tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus bahwa aku menyertai engkau, aku bertahta atas pujian umatku, dan tiba-tiba saudara sadar bahwa oh iya ya, ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, loh itu berkat. Jangan pernah abaikan. Dan jangan pernah anggap remeh. Akan setiap pernyataan, akan setiap situasi, akan setiap keadaan yang saudara bisa sadari dan saudara bisa rasakan bahwa Tuhan itu hadir. Jangan anggap enteng. Satu kali Musa ada di tengah-tengah. Biasa toh orang Israel dengan Tuhan kan selalu bikin masalah. Ketika orang Israel, Musa sedang naik ke gunung, lalu orang Israel selepas keluar dari Mesir, lalu membuat patung anak lembu emas. Saudara masih ingat cerita itu. Lalu Tuhan, Musa, itu loh. Bangsa Israel selalu saja kembali menyembah berhala. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, Musa, sudahlah beginilah. Aku akan mengutus malaikatku saja untuk memimpin orang Israel. Tapi bukan aku. Aku akan mengutus malaikatku untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Loh, perjalanan lalu di depan malaikat itu kan ya sebetulnya bisa dikatakan lumayan lah, gagah. Kalau yang sedang kami alami itu disebut sosok berjubah putih. Loh, itu kan lumayan sebetulnya. Itu lumayan. Tapi Musa katakan begini, Tuhan tidak. Kalau bukan engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami dan memimpin kami, aku juga tidak akan pergi. Tuhan tawarkan, oke, kita membuat win-win solution. Kalau aku selalu menyaksikan mereka itu kembali menyembah berhala, aduh, mereka lama-lama bisa habis. Sudahlah, aku kirim saja malaikat. Tapi Musa itu tahu bahwa berkat terbaik yang bisa didapatkan orang Israel itu bukan tanah Kanaan, bukan tanah perjanjian. Berkat terbaik yang bisa didapatkan oleh orang Israel itu bukan emas dan perak yang mereka bawa dari Mesir. Tapi berkat yang terbaik itu adalah ketika Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Sampai Musa katakan, tidak Tuhan, aku lebih memilih tidak berangkat kalau kamu tidak memimpin sendiri. Dan Tuhan katakan, oke lah, aku akan ikuti permintaan. Belum selesai, Musa, maafkan Tuhan, tunjukkan akan kemuliaan, tunjukkan akan keberadaanmu, tunjukkan akan wajahmu. Lalu Tuhan katakan, oke, aku akan tunjukkan pribadiku, tapi engkau tidak akan tahan melihat wajahku. Jadi ada lekuk di gunung, kamu di situ, aku akan berjalan di depanmu, aku akan tutup wajahmu dengan tanganku sehingga kamu akan bisa melihat belakangku. Musa dikatakan berhadapan muka dengan Tuhan. Dan dia tahu berkat terbaik yang bisa didapatkan orang Israel adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau sampai hari ini saudara masih bertahan, masih kuat, masih haus akan firman Tuhan,
masih berdoa, masih membaca firman Tuhan, loh itu berkat. Dan ketika saudara membaca Alkitab, saudara katakan, Tuhan ini firman-Mu ajaib. Saudara bisa merasakan kehadirannya, itu berkat yang terbaik. Mari lihat Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Setiap kali saudara makan dan minum perjamuan, saudara sedang mengakui akan tubuh Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi setiap kali saudara makan dan minum perjamuan, saudara sedang melakukan satu tindakan iman, satu tindakan profetis, satu pengakuan iman bahwa aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Tidak ada yang lebih dari itu tuh, tidak ada. Itu bagian yang terbaik yang saya, saudara, Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Ketika kita menyadari, ketika kita merasakan bahwa Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, itu bagian yang terbaik. Nah, itulah berkat. Ya, bicara mengenai jasmani memang. Bicara mengenai kekuatan, keteguhan, ketahanan iman kita. Bicara ketika kita terus menjadi berkat, itu juga berkat. Dan bagian yang terbaik adalah ketika saya dan saudara memahami, mengerti dan menyadari, dan Tuhan mewahyukan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Itulah berkat. Dan itulah yang Tuhan terus ingin tinggalkan dan berikan kepada Bapak, Ibu dan semua saudara. Bahkan pada saat terakhir ketika dia naik ke surga, dia ingin katakan, murid-muridku, waduh rasanya tidak cukup ini. Rasanya tidak cukup waktu yang ada untuk aku terus melimpahkan berkatku kepadamu. Puji Tuhan, peran Yesus akhirnya digantikan oleh Roh Kudus. Yang beberapa hari lagi kita juga akan peringati hari pencurahan Roh Kudus. Dia yang akan menolong saya dan saudara menyingkapkan semua kebenaran yang ada. Lalu apa lagi? Kan dikatakan ketika dia naik ke surga, dia memberkati, lalu dia terangkat, dia naik ke surga. Pertanyaannya adalah ketika dia sampai ke surga, sesaat kemudian apa yang terjadi? Mari lihat sama-sama di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-19. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, memberikan tugas dan juga memberkati, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi peristiwa naiknya Yesus ke surga, hal terakhir yang dia lakukan, dia memberikan mandat kepada muridnya, memberikan janji berkat dan sebagainya. Lalu sesaat dia naik ke surga. Nah, begitu dia naik ke surga, Alkitab mencatat tidak menunggu waktu yang lama, dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaannya adalah apa yang dia lakukan di surga sementara dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Secara umum saya mengerti, tetapi ketika beberapa hari yang lalu saya siapkan, saya katakan, Tuhan, kalau saya menyadari ini terus-menerus, ini sebetulnya sangat amat terlalu ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita cari tahu. Lalu ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang dia lakukan itu apa?
Kan hal yang terakhir yang dia lakukan ketika dia naik surga adalah dia memberkati murid-muridnya. Dia memberikan tugas, dia memberkati, memberikan kuasa dan sebagainya. Lalu sekejap kemudian, sesaat kemudian dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, apa yang dia lakukan? Alkitab mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Beberapa ayat yang kita akan baca kemudian akan memberikan gambaran kepada saya dan saudara apa yang Yesus kerjakan dan apa dampaknya, pengaruhnya dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Kita akan baca beberapa ayat. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, judul dari perikop ini adalah keyakinan iman. Judul daripada perikop ini adalah keyakinan iman. Karena ayat yang kita baca ini akan memberikan satu asupan, satu energi yang luar biasa sehingga tidak ada alasan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk iman kita goyah itu tidak ada alasannya. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan lakukan, apa yang Bapa lakukan. Ketika Bapa itu lalu di sebelah kanannya itu ada Tuhan Yesus yang naik ke surga. Dan ketika Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita mengerti apa yang mereka lakukan berdua. Apa yang dilakukan oleh Allah Bapa dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ayat-ayat ini akan menolong dan itu akan membuat iman saya dan saudara itu rasanya Tuhan ini sebetulnya terlalu ajaib bagi kami. Saya berharap Roh Kudus akan menolong saudara dan memberikan pengertian dan mewahyukan akan kebenaran ini. Keyakinan iman itulah judul perikopnya. Ayat yang ke-31. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan ayat yang asing. Bukan ayat yang pertama kali kita baca. Juga bukan pertama kali kita baca, tapi ketika saya merenungkan, saya mempelajari, saya katakan Tuhan, ini terlalu ajaib. Ketika betul-betul Roh Kudus itu singkapkan dan wahyukan, kalau Allah itu di pihak kita, nanti kita akan tahu kenapa Allah itu di pihak kita. Tidak mungkin Allah itu di pihak yang lain, itu tidak mungkin. Loh Pak, saya masih berdosa. Nanti saudara akan tahu. Loh Pak, saya ini masih lemah. Nanti saudara akan tahu alasannya. Meskipun saudara ada di dalam kelemahan, ada di dalam dosa, bukan berarti kita lalu sengaja berbuat dosa. Jangan salah paham. Tapi dengan semua keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, kita masih bisa melakukan kesalahan. Kita masih bisa lalai. Bahkan doa-doa kita juga tidak sempurna. Pemahaman kita juga tidak sempurna. Kelalaian kita kadang kita memuji Tuhan, kadang kita mempermalukan Tuhan, kadang-kadang kita sungguh-sungguh melayani, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita baca Alkitab, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang tidak. Nah, dengan semua kekacauan hidup kita, lalu apakah itu akan membuat Allah tidak lagi di pihak kita? Kalau kita diskusi mungkin dengan orang-orang, ya tidak bisa. Uripmu ora genah, hidupmu tidak bagus. Ya tidak yakin. Apakah Tuhan itu masih membela kamu atau tidak? Allah itu masih di pihak kita atau tidak? Loh, kalau ukurannya itu adalah hikmat manusia dan ukurannya adalah kasih manusia. Dan ukurannya adalah pengertian manusia, kita akan kalah berdebat. Orang-orang akan membuktikan bahwa hidup kita tidak cukup bagus untuk Allah itu ada di pihak kita.
Kamu aja malas baca Alkitab. Kamu malas berdoa. Persembahan kadang memberi, kadang tidak. Perpuluhan dipangkas-pangkas, dikorting-korting. Kamu tidak ikut pelayanan. Bagaimana mungkin Allah di pihak kamu? Allah tidak bisa pakai kamu. Loh, kalau kita berdebat secara manusia, dengan hikmat manusia, menurut saya juga kalah. Kalau menurut ukuran dan hikmat manusia, orang akan dengan mudah membuktikan bahwa saya itu pribadi yang tidak memenuhi syarat bahwa Allah itu di pihak saya. Kenapa? Dengan semua kelemahan, dengan semua kekurangan, dengan semua masalah yang saya hadapi, itu memang saya tidak memenuhi syarat. Saya bukan termasuk orang yang alim, saya bukan termasuk orang yang kudus, saya bukan termasuk orang yang sepanjang mulai dari matahari terbit sampai terbenam itu lalu bahasa roh terus, itu tidak. Masih ada banyak kedagingan yang saya lakukan, banyak dosa yang saya lakukan. Ada banyak komitmen yang saya berjanji Tuhan, aku akan lebih sungguh-sungguh, baru saja ngomong, detik berikutnya sudah malas. Kalau manusia berdebat dengan saya, mereka akan dengan mudah membuktikan bahwa modelmu kayak ngene kok. Modelmu kayak ngene, aku yakin Tuhan tidak berpihak kepada kamu. Kalau bantah-bantahannya adalah mengenai prestasi dan keadaan manusia, saya akan katakan iya sih, aku tidak layak untuk Tuhan itu berpihak kepadaku. Tapi ternyata Alkitab berkata yang berbeda. Saya berdoa, ini akan menolong saya sementara saya menyampaikan ayat-ayat ini dan juga menolong saudara. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-32. Dia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus? Tersirat, dan bukan hanya tersirat, Dia memang mengorbankan Yesus untuk saya dan saudara. Loh, Dia tahu saya dan saudara saya ini adalah orang yang brengsek, itu tahu. Dia tahu kita ini orang lemah, Dia tahu. Bahkan ketika Yesus mati bagi kita, Dia mengasihi kita di dalam keadaan berdosa. Tuhan tahu bahwa ini manusia berdosa, manusia yang kacau, tetapi karena kasih-Nya kepada saya dan saudara, Tuhan itu dikatakan begini, Dia tidak menyayangkan anaknya, tersirat begini. Dia mengorbankan anaknya untuk saya dan saudara. Bapa sayang kepada kita, Yesus juga sayang kepada kita. Dan karena Yesus menyadari akan kasih Allah kepada manusia, Dia juga menjadi bagian dari kasih itu. Nah, kalau Dia tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya bagi kita semua yang berdosa dan masih berdosa, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Allah di pihak saya dan saudara. Ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, perhatikan baik-baik, yang malah menjadi pembela bagi kita. Allah Bapa ada di pihak kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang Dia kasihi, lalu menyerahkannya bagi saya dan saudara. Lalu siapakah yang akan menggugat? Siapakah yang akan memisahkan kita
Apakah Allah Bapa, apakah Yesus yang akan menghukum saya dan saudara? Manusia bisa menggugat, manusia bisa menghukum, dan manusia bisa menghakimi kita. Siapakah yang akan membenarkan mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah? Langsung begitu dia sampai ke surga, dia langsung menjadi pembela kita. Dia langsung menjadi pembela kita. Imam besar yang saya dan saudara miliki, itu adalah imam besar yang tahu semua kelemahan kita. Mari lihat sama-sama Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Alasan kenapa Yesus itu lalu begitu sampai ke surga, dia tidak ngaso, dia tidak istirahat, dia tidak lalu leyeh-leyeh, itu tidak. Begitu dia sampai di surga, dia langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan langsung menjadi pembela. Langsung menjadi pengantara. Langsung menjadi pensyafaat bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena dia tahu betapa susahnya hidup sebagai manusia. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu kelemahan kita, kita ini debu. Dia tahu semua problem yang mungkin menerpa akan hidup kita, dia itu tahu. Mari lihat sama-sama Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, dia merasakan semua kelemahan kita. Dia merasakan semua persoalan kita. Dia merasakan semua masalah yang saya dan saudara mungkin untuk kita hadapi. Dia tahu rasanya dicobai oleh iblis. Dia tahu semua penderitaan manusia itu, dia tahu. Bagaimana dia dicobai oleh iblis soal makanan, soal kesombongan, soal keangkuhan, soal segala sesuatunya kepemilikan. Dia tahu bahwa dicobai iblis itu tidak mudah. Dia tahu bahwa sebagai pengikut Kristus itu tidak mudah, akan dianiaya, akan menderita. Dia tahu itu semuanya. Dia turut merasakan semua kelemahan kita. Bahwa sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, iya. Dia menang memang. Dan satu-satunya yang menang atas semua pencobaan itu memang dia. Saya dan saudara tidak selalu bisa memenangkan akan percobaan, dan mungkin malah lebih banyak kalahnya. Nah, ketika Yesus itu tahu bahwa sebagai manusia itu penderitaannya dari ujung ke ujung, cobaan dari ujung ke ujung. Dikatakan bahwa iblis itu selalu mengelilingi kita, mencari saat yang baik sambil mengaum-ngaum. Dia terus mencari kapan kita ini bisa ditelannya. Dan Yesus tahu semua penderitaan saya dan saudara sebagai manusia. Karena itulah dia lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia katakan, Bapa, aku berdoa itu Indah Setiawati itu, istrinya Pak Yusianto itu istri pendeta, tapi ya kadang-kadang tidak pantas itu. Loh, ini misalkan. Ini kadang-kadang galak, kadang-kadang emosi, misalkan. Ya ini bukan cerita yang sesungguhnya. Ya ini baik sekali. Itu saya bisa memuji sepanjang malam. Tapi ini misalkan. Loh ini lalu iblis tuntut dia, loh ini tidak bagus ini, orang tidak layak. Orang seperti ini kalau kamu percayakan pekerjaan, percayakan berkat, percayakan ini dan sebagainya. Oh, ini orang tidak bagus, ini orang bukan kudus. Nah, iblis akan selalu menuduh. Yesus, Bapa,
aku sudah mati bagi dia. Darahku selalu tercurah bagi dia. Dia memang brengsek, tapi aku sudah menebusnya. Dia memang dia memang orang yang salah, tapi karena ada aku sebagai kebenaran, jadi dia dibenarkan, dia dikuduskan, dia sudah ditebus. Darahku sudah tercurah sekali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus terus membela dan membenarkan siapapun yang dituduh oleh iblis. Itulah yang membuat Allah di pihak saya dan di pihak saudara. Karena ada pembelanya, apapun yang dia putuskan, selalu dia membuat keputusan di pihak kita. Karena Yesus itu terus membela. Iblis akan terus menuduh, iblis akan terus menjebak, iblis akan terus merekayasa semua yang buruk. Yesus menjadi pembela, menjadi pensyafaat untuk semua kelemahan kita. Dia menjadi pembela untuk semua kesalahan kita. Dia terus menaikkan korban yang adalah dirinya sendiri kepada Allah Bapa, bahwa aku pembelanya, aku pendoa syafaatnya. Saudara bisa bayangkan, saudara punya seorang pribadi pendoa syafaat. Namanya bukan Harry, namanya bukan Yong dan siapa, namanya itu Yesus. Itu pendoa syafaat saya dan saudara. Terjemahan yang lain itu menarik, saudara. Roma 8 ayat 34 di dalam terjemahan yang lain. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini. Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita, itu luar biasa. Bahkan dia juga hidup kembali dari kematian, dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah. Yaitu di sebelah kanannya. Dari situlah dia membela kita dan berdoa untuk kita. Saudara bisa bayangkan Yesus itu duduk di tempat yang paling terhormat, di sebelah kanan Allah Bapa, lalu tidak kipas-kipas, tidak layah-layah itu tidak. Setiap kali dia berdoa untuk saya dan saudara, setiap kali dia membela saya dan saudara di tempat yang paling berkuasa, di tempat yang paling terhormat. Terjemahan lain mengatakan di tempat yang paling berkuasa. Jadi posisi Yesus itu merupakan posisi yang paling berkuasa untuk katakanlah mempengaruhi Allah Bapa, sehingga Allah Bapa itu selalu di pihak saya dan saudara. Saya masih saja mengatakan kepada istri saya, aduh, sementara kita dalam perjalanan dari Jogja kemarin ke Tegal lalu sampai Sion, kita di sini nyetir mobil, di mobil, dengerin musik dan sebagainya. Sementara itu ya, Yesus itu berdoa dan bersyafaat dan membela kita. Ajaib ya. Dia berdoa, sementara kehidupan doa saudara berantakan seperti doa saya. Saya selalu berniat untuk berdoa lebih banyak. Selalu berniat untuk berdoa lebih banyak. Anehnya selalu tidak terlaksana seperti yang saya rencanakan. Tapi ada pendoa syafaat yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yaitu Yesus. Alkitab yang ngomong, bukan berarti enak Pak kita, ya enak-enakan, tidak, kita tidak enak-enakan. Istri saya itu punya komitmen. Jam berapapun Tuhan bangunkan dia, entah jam 3, jam 4, jam 5, dia akan selalu mencoba duduk dan berdoa. Entah itu jam 3, setengah 4, setengah 5. Puji Tuhan, ketika dia dibangunkan oleh
Tuhan, dia akan taruh bantalnya di ujung ranjang, lalu dia akan duduk. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang saya intip, sudah begini. Loh, itu bisa berjam-jam. Itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Loh, itu manusia. Yang penting kan niatnya. Doa saya dan doa banyak dari kita tidak sempurna. Karena itulah Yesus katakan, Bapa, anak-anakmu ini capek, pergumulannya berat, doanya juga kadang-kadang tidak niat. Ya sudah, aku yang terus berdoa bagi anak-anakmu ini loh. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan yang seperti hari-hari kita alami, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara boleh sebutkan apapun. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah kenapa kita bisa katakan kita ini lebih dari pemenang. Karena Allah di pihak kita, dan karena Yesus itu terus menjadi pembela, menjadi pengantara, dan menjadi pendoa syafaat bagi kita, sehingga kita bisa katakan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Semua kesulitan ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Semua kelemahan kita, semua ketidakberesan kita, semua pemberontakan kita, semua penderitaan kita yang membuat kepengikutan kita kepada Yesus itu naik turun, itu tidak mengurangi kasih Kristus kepada kita. Sehingga kita mengatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut. Saudaraku, pada waktu Yesus mati kan dikatakan dia turun ke dunia orang mati dan dia mengalahkan apa? Maut. Maut itu adalah gambaran dari kuasa si jahat pada skala yang paling besar. Pada skala yang paling besar, itu maut. Di atas itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah skala yang paling besar. Sehingga Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa siapapun, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan kalau kita katakan, Pak, bagaimana dengan antikris yang terus dengan segala upayanya akan menyulitkan kita dan menjebak kita? Apakah itu akan bisa memisahkan kasih Allah kita dari kasih Allah? Saya yakin seyakinnya itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau antikris itu bisa memisahkan kita daripada kasih Allah, berarti dia lebih hebat dong. Beberapa waktu yang lalu istri saya ditelepon oleh seorang teman lama. Dia katakan, Bu, dia panggil Kak, tolong doakan saya. Lu kenapa? Saya ketakutan. Loh, kenapa? Saya habis khotbah, saya habis dengar khotbah akhir zaman, sekarang saya ketakutan. Apakah saya akan bisa bertahan atau tidak? Kalau kita lihat jaminan ayat ini, tidak ada satupun kuasa di bumi, di atas bumi, di bawah bumi yang bisa memisahkan saya dan dosa dan saudara dari kasih Allah. Ibrani pasal yang ke-7.
Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Sebab tentang Yesus diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Imam untuk selama-lamanya. Tugas imam itu adalah menjadi pengantara, berdiri antara manusia dan Tuhan. Itu imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24, saudara akan bisa baca sendiri. Tapi saya akan langsung sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi ayat yang ke-17 sampai ke-24 itu menceritakan apa yang dilakukan oleh imam besar agung kita Yesus yang selama-lamanya itu. Kita akan langsung bicara kepada hasilnya. Saya mendorong saudara akan baca ayat demi ayat. Kita mungkin tidak punya cukup waktu pada malam hari ini. Ayat yang ke-25. Karena dia menjadi imam besar selama-lamanya bagi saya dan saudara. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Dia menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, menjadi pembela mereka, menjadi pensyafaat mereka. Dari sini kita punya keyakinan bahwa keselamatan saya dan saudara yang sudah diterima, yang sudah saya terima, saudara terima dari Yesus sendiri, bukan oleh karena upaya kita, lalu keselamatan itu akan mencapai puncaknya dan sampai sempurna loh ya, sampai sempurna, menyelamatkan kita dengan sempurna, bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kesalehan saudara dan saya, tapi dikatakan kan ada imam yang terus-menerus selama-lamanya menjadi pengantara kita, menjamin kita supaya keselamatan yang saya dan saudara terima itu sempurna. Hari-hari ini memang saya itu belajar mengenai akhir zaman. Saya belajar mengenai akhir zaman. Kapan sengsara besar, kapan pengangkatan. Ya saya katakan Tuhan, saya harus belajar. Sebagai gembala saya harus belajar, memang saya harus belajar. Dan dari yang saya pelajari, sejujurnya dari semua banyak tafsiran, kita juga tidak tahu pasti. Kita tidak tahu pasti. Kita bicara sengsara besar, sengsara kecil saja. Kadang-kadang membuat kita tidak tahan toh. Belum sampai sengsara besar, saya katakan Tuhan, kok sengsara besar? Kok aniaya besar, masa kesusahan besar. Loh ini susah kecil saja, itu kita udah kelabakan kadang-kadang. Tentu saya berharap bahwa sebelum itu semuanya kita semua diangkat, iya. Loh, tapi kan kita sekarang ini belum diangkat dan belum ada pengangkatan, kita sudah mulai mengalami kesusahan toh. Kita sudah mengalami kesengsaraan, kita sudah mulainya, padahal belum ada pengangkatan sama sekali. Ada orang-orang mengatakan nanti pengangkatan itu di awal, sebelum, di tengah, ada terakhir, dan sebagian dan sebagainya, parsial dan sebagainya. Saya katakan Tuhan, sejujurnya itu hal yang masih misteri dan tersembunyi bagi semua manusia. Tapi ada satu jaminan yang tidak tersembunyi. Tidak semua pengajaran akhir zaman itu tersingkap dengan clear, itu tidak semuanya. Selalu ada yang tersembunyi yang menjadi hak prerogatif Tuhan sendiri. Tapi yang pasti yang Tuhan buka kepada saya dan saudara, supaya iman dan pengharapan kita tidak goyah, dikatakan bahwa karena dia adalah imam besar kita selama-lamanya, dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab dia hidup untuk menjadi pengantara mereka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, katakan begini, Yesus dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui Yesus. Karena Yesus hidup untuk selama-lamanya,
Dan Yesus senantiasa hadir di sana, di sorga, untuk mengingatkan Allah bahwa Dia telah menghapuskan dosa mereka dengan darahnya. Jadi Yesus itu terus mengingatkan akan Allah Bapa, akan apa yang Dia sudah kerjakan bagi orang-orang yang datang kepada Allah melalui Yesus. Ajaib. Dia dikatakan dia mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Dalam terjemahan sederhana dikatakan begini. Oleh karena itu Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna setiap kita yang datang kepada Allah melalui Yesus. Karena selamanya Yesus hidup dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada Allah. Keselamatan yang saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya sudah terima oleh jaminan firman Tuhan dikatakan akan sempurna. Tidak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Apakah keselamatan bisa hilang? Kalau yang menjadi pembela saya, kalau pas saya lali ya hilang. Kalau yang membela Yesus tidak mungkin hilang. Wong Dia sudah mati bagi kita. Dia akan pertahankan supaya kematiannya itu tidak sia-sia. Saudara sudah memberi barang yang bagus. Saya kasih contoh terakhir sebelum kita selesai. Satu kali saya dan istri itu membeli sesuatu, barang yang cukup mahal. Harganya sekitar 600 ribuan. Kita beli barang lewat online. Lama sekali nggak datang-datang. Mungkin sebulan. Kok nggak datang-datang? Sampai pada akhirnya itu datanglah. Kita udah bayar sekitar 600 ribuan. Datang loh, kok kecil, ending lagi. Barang yang kita beli itu gede dan harusnya cukup berat. Kok ini kecil, enteng. Kita buka, satu buah piring plastik. Harganya 600 ribu. Saya katakan Tuhan, ranggenai. Kita urus saudaraku, kita urus. Ke sana kemari. Kita urus ke toko online-nya, kita urus ke ke paketnya. Lu akhirnya kembali lagi uangnya. Lu saya melihat begitu, ayo kita urus. Urus ini. Masa 600 ribu kok dapatnya piring plastik satu? Saudara bisa bayangkan. Itu hanya urusan uang 600 ribu. Yesus itu sudah mati bagi saudara dan saya. Lalu apakah Dia akan mengabaikan begitu saja? Ya sudahlah, karepmu dewe. Tidak. Begitu Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Aku sudah menebus dia. Aku berdoa bahwa anak-anakmu di dunia ini memang menderita banyak masalah, banyak persoalan. Aku terus berdoa, aku terus membela, aku terus menjadi pengantara bagi mereka. Yang pertama, ketika dia naik ke surga, dia katakan berkat ini tidak akan lepas dari kehidupan. Dan yang kedua, jangan khawatir anakku. Ketika aku sampai kepada Bapa, aku akan langsung menjadi pembela, menjadi pengantara dan pendoa syafaatmu. Supaya apa? Keselamatan yang sudah engkau terima dari aku, lewat aku, ini tidak akan lalu berantakan di tengah jalan. Kamu akan menerima keselamatan yang sempurna. Loh, itu belum cukup loh saudaraku. Itu belum cukup. Beberapa hari lagi kita akan peringati hari pencurahan Roh Kudus.
Sampai lalu dikatakan begini, aku akan datang kepada Bapa dan minta pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus, akan masuk dalam hidupmu dan menjadi penolongmu, akan menjadi penghiburmu. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa ketiga pribadi Allah itu bekerja sama untuk memastikan menolong saudara dan saya, sehingga keselamatan yang saudara dan saya terima itu sempurna. Allah Bapa di pihak kita, lalu Tuhan Yesus menjadi pembela, menjadi pengantara, menjadi pensyafaat kita. Masih kurang Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita, menolong dari dalam. Saya katakan, Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang makin lama makin sulit dan kadang-kadang kita juga down, saudaraku. Tapi ketika kita menyadari Allah di pihak kita, Yesus menjadi pembela kita selama-lamanya, sepanjang saat. Dan masih belum cukup Roh Kudus diberikan kepada kita menolong dari dalam ini. Kita bisa katakan, siapakah yang akan menggugat dan akan melawan kita? Tidak ada. Alkitab katakan, engkau dan saya lebih dari pemenang. Sekarang kita tahu alasannya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.